Bab 2081, Kematian Ayah dan Anak dari Klan Dongfang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun Dongfang Zhu tidak terluka parah ketika Dongfang Qian menendangnya, dia sangat terkejut. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bang! Suara keras bergema di aula utama saat pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang berlutut di kaki Duan Lingtian. Adegan ini mirip dengan ketika Qiu Zi berlutut sebelumnya. Dongfang Qian tampak seperti pelayan yang rendah hati yang tunduk pada tuannya. Tuanku, mohon maafkan anak saya atas ketidaktaatannya. Tolong maafkan dia. Dongfang Qian berkata dengan suara gemetar dan dia berlutut di depan Duan Lingtian. Ketakutan dan kecemasan bisa terdengar dalam suaranya. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia melainkan malaikat maut. Jika saya tidak salah dengar, putra Anda berkata bahwa Anda berniat membunuh saya ketika Anda meminta klan Qiu untuk menyerahkan saya. Duan Lingtian berkata dengan tenang sambil menatap Dongfang Qian yang sedang berlutut di dekat kakinya. Sedikit niat membunuh bisa terdengar dalam suaranya yang tenang. Tidak, itu tidak benar. Dongfang Qian buru-buru menyangkal ini karena tubuhnya gemetar ketakutan. Yah, karena itu tidak benar, kamu bisa bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa kamu tidak berpikir untuk membunuhku sama sekali. Kata Duan Lingtian, jelas dia tidak mempercayai kata-kata Dongfang Qian sama sekali dan sengaja mempersulitnya. Ekspresi Dongfang Qian berubah drastis saat mendengar permintaan Duan Lingtian. Ekspresi orang-orang dari klan Dongfang, termasuk Dongfang Zhu, juga berubah drastis ketika mereka mendengar permintaan Duan Lingtian. Tujuan kunjungan mereka ke klan Qiu adalah untuk meminta mereka menyerahkan pemuda berbaju ungu itu kepada mereka agar mereka bisa membunuhnya. Bagaimana mungkin Dongfang Qian bersumpah pada sumpah hukuman kilat seperti yang diminta Duan Lingtian? Jika Dongfang Qian bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia pasti akan disambar petir sampai dia mati. Pemimpin klan dari klan Dongfang sudah selesai. Penatua kedua Qiu Zi yang berdiri di belakang Qiu Muking berpikir dalam hati saat dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Dia yakin Dongfang Qian akan mati. Tuanku, aku salah. Ini adalah kesalahan. Tolong maafkan aku, tuanku. Mohon maafkan saya. Dongfang Qian mulai memohon tanpa lelah saat melihat tatapan Duan Lingtian semakin dingin. Dia bisa merasakan bahaya yang akan datang. Bang! Dongfang Qian mulai bersujud. Sepertinya dia tidak punya niat untuk berhenti dalam waktu dekat. Duan Lingtian mengejek saat ekspresinya berangsur-angsur mengeras. Sepertinya dia tidak tergerak oleh Dongfang Qian sama sekali. Saya memiliki aturan ini, kata Duan Lingtian dengan suara sedingin es, saya tidak akan membiarkan mereka yang berniat membunuh saya hidup. Pada saat ini, Dongfang Qian menyadari bahwa tidak mungkin Duan Lingtian membiarkannya pergi. Dia berhenti bersujud dan berkata, kalau begitu kamu harus mati. Dia bergerak dan melompat berdiri. Hanya dalam sekejap mata, Dongfang Qian tampaknya telah berubah menjadi bola meriam saat dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan seberapa cepat Dongfang Qian memobilisasi Sein Originnya, jelas dia telah merencanakan ini sejak awal. Sementara Dongfang Qian melesat ke depan, pusaran air mulai muncul di sekitar Duan Lingtian lagi. Itu mulai menyerap energi roh langit dan bumi di aula utama klan Qiu, meningkatkan energi Sun Sein Duan Lingtian hingga batasnya. Sementara itu, Dongfang Qian hanya berjarak beberapa meter dari Duan Lingtian. Kamu harus kuat jika ingin membunuhku. Duan Lingtian berkata dengan tenang saat angin dari gerakan Dongfang Qian bertiup di sekelilingnya. Hampir bersamaan, siu, sama seperti sebelumnya, suara pendek pedang bersiul di udara bergema di aula utama. Setelah itu, semua orang hanya melihat Duan Lingtian menghentakkan kakinya dan saat dia melompat 3 meter ke udara. Begitu Duan Lingtian melompat, pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang mengalami nasib yang sama dengan Qiu Gangyi, master kedua klan Qiu. Dia dipenggal, tubuh dan kepalanya terbanting ke salah satu dinding di aula utama, meninggalkan banyak darah di belakangnya. Bang! Dua dentuman keras terdengar saat bagian-bagian tubuh itu jatuh ke tanah, membuat semua orang menggigil kedinginan. Lagi pula, orang yang Duan Lingtian bunuh bukan hanya seorang kultivator di panggung Sein klasik seperti Qiu Gangyi, dia adalah pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage.
Seseorang seperti itu dianggap sebagai salah satu elit teratas di kota kejelasan. Seseorang seperti itu baru saja mati dalam sekejap mata. Keheningan terasa gamblang di aula utama klan Qiyu. Betapa lemahnya, dia bahkan tidak bisa menahan serangan. Duan Lingtian berkata dengan jijik, menyebabkan semua orang sadar kembali. Ayah. Ketika tuan muda kedua klan Dongfang, Dongfang Zhu, sadar kembali, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak mengira ayahnya yang tampak tak terkalahkan baginya dibunuh begitu saja oleh Li Feng yang merupakan seorang kultivator tanpa sekte. Dongfang Zhu merasa menyesal saat ini. Mengapa dia dengan gigih mencoba untuk memenangkan kasih sayang Qiyu Muqing ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak tertarik dan menolaknya. Dia tidak akan pergi ke restoran dengan Qiyu Muqing hari ini jika dia tidak begitu gigih. Jika dia tidak pergi ke restoran, dia tidak akan bertemu dengan orang yang begitu jahat dan berkuasa. Hal-hal tidak akan meningkat sejauh ini jika dia tidak bertemu orang ini. Lari, hanya satu pikiran yang tersisa di benak Dongfang Zhu. Dia menembakkan pandangan terakhir ke tubuh Dongfang Qian dan tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerbu ke arah pintu masuk aula utama klan Qiyu. Dia hanya ingin pergi dari tempat ini. Ayahnya dibunuh bahkan setelah dia memohon belas kasihan. Dia tidak berpikir Li Feng akan menunjukkan belas kasihan padanya. Namun, bisakah Dongfang Zhu melarikan diri? Mencoba melarikan diri. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia melihat Dongfang Zhu mencoba melarikan diri. Sun Sein energinya mulai bergerak segera, tetapi dia tidak bergerak. Ini karena orang lain telah bergerak. Astaga, Dongfang Zhu dengan mudah ditangkap seperti anak ayam yang ditangkap oleh elang bahkan sebelum dia bisa meninggalkan aula utama klan Qiyu. Grand Elder, apa yang kamu lakukan? Dongfang Zhu berkata dengan tidak percaya. Dia terkejut ketika dia melihat orang yang menangkapnya seperti anak ayam yang tidak berdaya. Orang yang telah menangkap Dongfang Zhu tidak lain adalah Grand Elder dari Dongfang Clan. Dia adalah seorang pria tua yang sangat tinggi. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya juga terlihat kuat. Dia benar-benar tampak seperti elang saat dia mencengkeram Dongfang Zhu. Tuan Li Feng, Grand Elder Klan Dongfang mengabaikan Dongfang Zhu dan menempatkannya di depan Duan Lingtian. Dia bertanya kepada Duan Lingtian dengan hormat, Dongfang Zhu, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan Dongfang Zhu, Tuan Li Feng? Bagaimana saya berencana untuk berurusan dengannya? Duan Lingtian memandang Grand Elder dari Dongfang Clan dengan dingin sebelum dia berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya? Ketika Grand Elder dari Dongfang Clan mendengar kata-kata Duan Lingtian, hatinya tenggelam. Dia menatap Dongfang Zhu dengan tatapan tajam. Tidak. Dongfang Zhu menjerit dan ekspresinya berubah drastis saat melihat tatapan Grand Elder dari Dongfang Clan berubah tajam. Dia tahu ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ini. Grand Elder, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa membunuh saya. Anda tidak bisa melakukan ini. Jepret. Grand Elder dari Dongfang Clan mematahkan leher Dongfang Zhu, secara efektif membunuhnya. Tindakannya cepat dan tegas. Orang-orang dari klan Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mereka melihat ini. Grand Elder dari Dongfang Clan benar-benar kejam. Setelah membunuh Dongfang Zhu, Grand Elder dari Dongfang Clan berkata dengan hormat dan meminta maaf, Lord Li Feng, saya datang hari ini karena saya disesatkan oleh Dongfang Qian dan putranya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, Tuan Li Feng, mohon maafkan saya. Pada saat ini, penatua kedua klan Dongfang dengan cepat berkata, Tuan Li Feng, mirip dengan penatua agung, bukan maksud saya untuk menyinggung Anda. Bang. Adapun dua tetua biasa dari klan Dongfang, mereka dengan cepat berlutut di tanah dengan tubuh gemetar. Tuan Li Feng, tolong tunjukkan kami belas kasihan. Adegan mengejutkan terus terungkap di aula utama klan Qiyu. Seorang pria muda berpakaian ungu yang tampak biasa berdiri tak bergerak ketika dua pria tua yang tampak mulia membungkuk dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi kecemasan seolah-olah mereka adalah penjahat yang menunggu hukuman mereka. Tidak jauh dari sana, dua lelaki tua lainnya berlutut di tanah dengan tubuh gemetar. Duan Lingtian, siapa dia? Qiyu Muqing berpikir dalam hati. Mata indahnya bersinar terang. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Tunggu, Duan Lingtian. Dia Duan Lingtian. Qiyu Muqing sepertinya mengingat sesuatu saat matanya membelalak kaget. Bisakah dia menjadi keajaiban besar dari sekte pemujaan api? Setelah memikirkannya,
Qiu Muking teringat keajaiban yang baru-baru ini naik pangkat di Sekte Pemujaan Api. Bab 2082, Spekulasi Qiu Muking. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sebelum Qiu Muking pergi menemui ayahnya, dia tercengang saat pertama kali mendengar nama Duan Lingtian. Ini karena dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Faktanya, kebanyakan orang di Dao Martial Saint Land pernah mendengar nama ini sebelumnya. Meskipun kota kejelasan tempat klan Qiu berada terletak di perbatasan wilayah barat, mereka telah mendengar berita di wilayah barat. Hal-hal yang paling layak diberitakan biasanya berkisar pada hal-hal yang terjadi di Sekte Pemujaan Api yang terletak di wilayah barat. Selain sebagai agama bagi kebanyakan orang di wilayah barat, Sekte Pemujaan Api juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan terkuat di Tanah Suci Dao Martial. Oleh karena itu, kebanyakan orang menaruh banyak perhatian pada apa yang terjadi di Sekte Pemujaan Api. Baru-baru ini, sebuah berita telah beredar dari Sekte Pemujaan Api yang mengejutkan tidak hanya orang-orang dari wilayah barat provinsi atas, tetapi seluruh provinsi atas tanah bela diri Dao. Beritanya adalah tentang keajaiban besar yang muncul di Sekte Pemujaan Api. Sejak keajaiban itu memasuki Sekte Pemujaan Api, dia telah naik peringkat dengan cepat sampai dia menjadi salah satu dari 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api. 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api semuanya sangat muda tetapi kuat. Mereka diberi peringkat di peringkat Saint tertinggi. Bahkan yang terlemah di antara mereka ada di bentuk kedua dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian, bukankah itu nama salah satu keajaiban hebat? Qiu Muking berpikir sendiri ketika dia mendengar nama Duan Lingtian. Ini adalah pemikiran pertamanya karena nama itu terukir dalam di benaknya. Qiu Muking tahu beberapa hal tentang Duan Lingtian, salah satu dari 8 keajaiban besar di Sekte Pemujaan Api. Dia baru saja dinobatkan sebagai Great Prodigi ke-8. Dia baru bergabung dengan Sekte Pemujaan Api kurang dari setahun. Selama waktu itu, ia berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia menduduki peringkat keempat di antara 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api. Dia berada di peringkat hanya di belakang 3 orang yang basis kultivasinya berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi pada peringkat sejati di Sekte Pemujaan Api. Selain itu, ia berada di peringkat 537 di peringkat tertinggi Saint. Ini adalah sejauh mana pengetahuan Qiu Muking tentang Duan Lingtian, keajaiban besar dari Sekte Pemujaan Api. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia baru saja mengalahkan dan menggantikan Bu Hong yang memiliki basis kultivasi di bentuk ketiga dari tahap surgawi Saint dan menduduki peringkat kedua di peringkat sejati, menjadikannya yang terkuat kedua di antara 8 keajaiban besar Pemujaan Api. Sekte. Selain itu, Duan Lingtian juga naik ke posisi 421 di peringkat tertinggi Saint, mengambil alih tempat Bu Hong sejak dia mengalahkannya. Qiu Muking tidak menyadari hal ini karena beritanya belum sampai ke Clarity City. Keduanya disebut Duan Lingtian, dan mereka berdua sangat muda dan kuat. Mungkinkah dia benar-benar Duan Lingtian, salah satu dari 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api? Qiu Muking berpikir dalam hati. Dia menjadi lebih yakin bahwa pemuda berpakaian ungu yang dia temui di sebuah restoran di Clarity City adalah Duan Lingtian, salah satu dari 8 keajaiban besar dari Sekte Pemujaan Api. Jika dia Duan Lingtian, masuk akal jika dia memintaku untuk merahasiakan namanya. Menurut berita, dia telah menyinggung banyak pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api. Dia pasti memilih untuk menyembunyikan namanya karena dia khawatir pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api akan bertindak melawannya ketika mereka tahu dia ada di Clarity City. Harus dikatakan bahwa Qiu Muking cukup pintar. Hanya dengan mengumpulkan berita yang dia dengar bersama, dia berhasil menebak dengan benar setengah dari pikiran batin Duan Lingtian. Dia hanya setengah benar karena dia tidak berpikir Duan Lingtian memutuskan untuk menyembunyikan namanya karena dia tidak ingin melibatkan klan Qiu dan Qiu Muking. Duan Lingtian tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri karena dia tidak berencana untuk tinggal lama di Clarity City. Ketika pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api mengetahui bahwa dia berada di kota kejelasan, dia akan lama pergi. Kalian semua tidak ingin mati. Duan Lingtian akhirnya berkata ketika keempat tetua menunggu dengan cemas untuk jawabannya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, pemimpin klan dari klan Qiu, tetua agung dan tetua kedua dari klan Qiu terdiam. Jika orang-orang dari klan Dongfang ingin mati, apakah mereka akan bertindak begitu rendah hati? Mereka menganggap kata-katanya berlebihan. Secara alami, mereka hanya memikirkan ini.
Tak satu pun dari mereka berani menyuarakannya karena mereka takut menyinggung Duan Lingtian. Berdasarkan kekuatan yang Li Feng tunjukkan, jelas bahwa dia tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Tuanku, aku tidak ingin mati. Grand Elder dari Dongfang Clan mengambil inisiatif untuk menjawab. Jika dia tidak ingin hidup, dia tidak akan berusaha untuk menangkap tuan muda kedua klan Dongfang, Dongfang Zhu, untuk Duan Lingtian. Meskipun tidak mungkin bagi Dongfang Zhu untuk melarikan diri dengan Duan Lingtian di sekitarnya, itu adalah kesempatan bagi Grand Elder dari Dongfang Clan untuk menjilat Duan Lingtian. Tuanku, aku juga tidak ingin mati. Penatua kedua klan Dongfang dengan cepat menimpali. Tuan Li Feng, saya tidak ingin mati. Tuan Li Feng, saya tidak ingin mati. Dua tetua lainnya dari klan Dongfang yang berlutut di tanah juga berkata dengan cemas. Saat ini, seluruh hidup mereka berada di tangan pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan mereka. Mereka hanya akan bisa hidup jika dia mengizinkannya, dan mereka akan mati jika dia tidak mengizinkannya. Tidak sulit jika kamu tidak ingin mati, kata Duan Lingtian sebelum dia berhenti. Mata keempat tetua dari klan Dongfang langsung menyala seolah-olah mereka diberi kesempatan. Namun, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda, Duan Lingtian melanjutkan. Pada saat ini, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari empat tetua klan Dongfang ke nona muda klan Qiyu, Qiyu Muking. Kemudian, dia terdiam. Ketika Duan Lingtian berhenti berbicara, empat tetua klan Dongfang yang telah memperhatikan Duan Lingtian langsung memperhatikan tatapannya pada Qiyu Muking yang berdiri di kejauhan. Grand Elder klan Dongfang sadar kembali dan dengan cepat menusuk jarinya saat dia berkata dengan keras dan jelas, "Saya, Dongfang Po, bersumpah demi darah saya bahwa saya akan menerima nona muda Qiyu Muking dari klan Qiyu sebagai tuanku. Aku tidak akan menyakitinya. Saya bersedia dipukul oleh 99 kesengsaraan surgawi jika saya melanggar sumpah saya." Begitu Dongfang Po, Grand Elder dari Dongfang Clan, selesai berbicara. Gemuruh, 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 gemuruh. 9 tepukan guntur bergema dari langit sesuai dengan sumpah Dongfang Po. Qiyu Muking terkejut. Dia punya budak lain. Selain itu, budak ini bahkan lebih kuat dari Qiyu Zi, penatua kedua dari klan Qiyu. Kekuatannya sebanding dengan Grand Elder dari Qiyu Clan. Grand Elder dari Qiyu Clan sama terkejutnya. Dia tidak menyangka Dongfang Po yang sama terkenalnya dengan dia di Clarity City akan bersumpah untuk menerima Qiyu Muking sebagai tuannya untuk tetap hidup. Namun, setelah dia memikirkannya sejenak, dia pikir dia akan bertindak dengan cara yang sama jika dia berada dalam situasi Dongfang Po. Bagaimanapun, dia membutuhkan banyak waktu untuk akhirnya mencapai basis kultivasinya. Dia bisa hidup selama bertahun-tahun lagi, setidaknya 1000 tahun. Untuk bertahan hidup, martabat tidak penting. Qiyu Zi, penatua kedua klan Qiyu, tidak terkejut. Dia sudah mengharapkan hasil ini. Pemimpin klan Qiyu Anping dari klan Qiyu, di sisi lain, juga terkejut. Dongfang Po, Grand Elder dari Dongfang Clan, sekuat Grand Elder Qiyu Clan yang merupakan seseorang yang dia kagumi. Namun, seseorang yang begitu kuat baru saja bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk menerima putrinya sebagai tuan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Qiyu Anping sangat senang ketika dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Karena Dongfang Po telah bersumpah untuk menerima putrinya sebagai tuannya, dia dapat dianggap sebagai pria dari klan Qiyu. Jika klan nomor 1 di kota kejelasan, klan Feng bermaksud untuk bertindak melawan klan Qiyu, tidak mungkin Dongfang Po akan menolak untuk membantu. Segera setelah itu, Qiyu Anping terkejut lagi. Ini karena dia mendengar Dongfang Liang, penatua kedua klan Dongfang, juga telah bersumpah dengan sumpah yang sama dengan Dongfang Po untuk melayani Qiyu Muking. Qiyu Anping bukan satu-satunya yang bersemangat ketika mendengar ini, bahkan Grand Elder dari Qiyu Clan pun bersemangat. Sebelumnya, klan Qiyu dan klan Dongfang takut pada klan Feng karena klan Feng memiliki 5 pembangkit tenaga Saint Celestial Stage. 2 dari mereka sekuat Grand Elder dari Qiyu Clan sementara 2 lainnya sekuat Elder kedua dari Qiyu Clan. Klan Qiyu dan klan Dongfang perlu menjadi sekutu jika klan Feng memutuskan untuk menyerang salah satu klan. Bab 2083, Identitas terungkap. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Qiyu Anping, pemimpin klan dari klan Qiyu,
dan Grand Elder dari klan Qiyu sangat senang karena selama Qiyu Mu Qing tinggal di klan Qiyu, mereka tidak takut klan Feng mencari masalah dengan mereka. Aku juga bersedia mengakui Nona Mu Qing sebagai tuanku. Aku juga bersedia melakukan itu. Pada saat yang sama, dua tetua klan Dongfang yang berlutut di tanah bersumpah pada sumpah hukuman kilat juga. Guntur mulai bergema dari langit setelah kedua tetua selesai bersumpah pada sumpah hukuman kilat. 9 tepukan guntur telah terdengar 5 kali dalam waktu 15 menit. Itu mengejutkan semua tetua, murid, dan pelayan di klan Qiyu. Apa masalahnya? Ini kelima kalinya sekarang, siapa yang bersumpah pada sumpah hukuman kilat 5 kali berturut-turut? Sepertinya itu seseorang di aula utama. Saya mendengar orang-orang dari klan Dongfang datang untuk mencari masalah dengan klan Qiyu. Ngomong-ngomong, Nona muda benar-benar berlebihan kali ini. Itu pasti pemimpin klan dan yang lainnya bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk menenangkan orang-orang dari klan Dongfang. Saya setuju. Mengapa klan Qiyu harus mengalah? Saya sangat kesal. Semua orang di klan Qiyu, tetua, murid, dan pelayan, mengira guntur itu disebabkan oleh pemimpin klan dan para tetua berpangkat tinggi bersumpah dengan sumpah hukuman kilat di bawah paksaan orang-orang dari klan Dongfang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu jika berita ini menyebar? Semua orang dari klan Qiyu merasa sangat kehilangan semangat. Untungnya, pemimpin klan Qiyu Anping, Grand Elder, dan Elder kedua tidak menyadari pikiran mereka. Jika mereka tahu, mereka mungkin tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di aula utama klan Qiyu, Duan Lingtian memandang Qiyu Mu Qing sambil tersenyum setelah masalah itu diselesaikan. Nona Qiyu, ayo kembali. Qiyu Mu Qing tertegun sejenak, dan dia mengangguk dengan linglung. Ketika dia menyadari tatapan penuh arti yang diarahkan padanya, pipinya langsung memerah. Dia dengan cepat meninggalkan aula utama dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Setelah Qiyu Mu Qing pergi bersama Duan Lingtian, semua orang di aula utama klan Qiyu menghela nafas lega. Dengan Duan Lingtian di sekitar, mereka bisa membantu tetapi merasa tertekan, menyebabkan mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Sekarang setelah dia pergi, tekanannya, tentu saja, juga hilang. Pada saat ini, Grand Elder dan Elder kedua klan Qiyu mengucapkan selamat kepada Qiyu Anping. Selamat, pemimpin klan. Grand Elder, Elder kedua, apa maksudmu? Qiyu Anping tercengang saat mendengar kata-kata Grand Elder dan Second Elder dari klan Qiyu. Pemimpin klan, semua orang dengan mata dapat melihat bahwa Nona Mu Qing memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Li Feng. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum mereka menjadi pasangan, kata Qiyu Zi sambil tersenyum. Namun, ketika dia menyebut Tuan Li Feng, sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya. Grand Elder dari Qiyu Klan mengangguk setuju. Sementara itu, Dongfang Po dan Dongfang Liang, tetua agung dan tetua kedua klan Dongfang, dan dua tetua biasa juga memberi selamat kepada Qiyu Anping. Pemimpin klan Qiyu, selamat. Sedikit kecemburuan bisa terlihat di mata mereka. Mereka iri karena putri Qiyu Anping memiliki hubungan yang begitu baik dengan Lord Li Feng. Qiyu Anping tersenyum kecut ketika dia sadar kembali. Orang-orang, bukankah terlalu dini untuk memberi selamat kepadaku? Dia tidak setuju dengan mereka. Ketika dia melihat kekuatan Li Feng, dia tahu Li Feng bukan orang biasa. Bisakah putrinya benar-benar menarik perhatian orang yang begitu luar biasa? Bahkan jika Li Feng memiliki hubungan dekat dengan putrinya, dia takut itu hanya situasi sementara. Pemimpin klan Qiyu, Tuan Li Feng telah melakukan banyak hal untuk Nona muda Qiyu. Itu menunjukkan bahwa dia menghargainya. Tidak akan lama sebelum kamu menjadi kakek. Dongfang Po berkata sambil tertawa. Semua orang mengangguk setuju. Segera setelah itu, Dongfang Po memandang Qiyu Anping dan mengubah topik pembicaraan. Ia kembali mengungkapkan kesetiaannya. Pemimpin klan Qiyu, saya sudah mendiskusikan ini dengan Dongfang Liang. Nona Mu Qing adalah tuan kita. Selama kita di klan Dongfang dan Nona Mu Qing di klan Qiyu, klan Dongfang akan setia kepada klan Qiyu. Ketika kita kembali ke klan, kita akan menemukan seseorang yang patuh untuk menjadi pemimpin klan yang baru. Mulai sekarang, kedua klan tidak perlu khawatir tentang klan Feng lagi. Mata Qiyu Anping berbinar saat mendengar kata-kata Dongfang Po. Bahkan Grand Elder dari Qiyu Klan tampak bahagia. Pada saat ini, klan nomor satu kota kejelasan, klan Feng, tidak akan menyangka bahwa perubahan besar telah terjadi. Hanya dalam sehari,
klan Qiu menjadi klan yang sebanding dengan klan Feng karena klan Dongfang tunduk kepada mereka. Secara alami, tidak ada orang luar yang menyadari bahwa klan Dongfang telah menjadi bagian dari klan Qiu. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada konflik antara kedua klan. Apalagi hubungan kedua klan menjadi sangat baik. Aliansi klan merupakan ancaman bagi klan Feng. Pada tahun-tahun berikutnya, klan Feng tidak berani berkomplot melawan dua klan sama sekali. Secara alami, ini hanya terjadi di kemudian hari. Aula utama klan Qiu terletak cukup jauh dari kediaman pribadi Qiu Muking. Namun, Qiu Muking merasa perjalanannya terlalu singkat saat dia mengikuti di belakang Duan Lingtian. Rasanya hanya sesaat berlalu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Duan Lingtian sebelum mereka tiba di kediaman pribadinya. Karena Duan Lingtian diam, Qiu Muking merasa sulit untuk memulai percakapan. Ini karena dia yakin dengan identitas Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah salah satu dari 8 keajaiban besar sekte pemujaan api. Dia adalah seseorang yang jauh di atas posisinya. Dia hanya seorang gadis biasa dibandingkan dengan dia. Ketika keduanya tiba di kediaman pribadi Qiu Muking, Duan Lingtian berjalan ke sebuah paviliun di halaman depan. Dia duduk di kursi batu sebelum dia bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu diam?" Setelah Qiu Muking memasuki paviliun, dia berjalan ke sisi lain dari meja batu tetapi dia tidak duduk. Emosi yang kompleks bisa dilihat di matanya saat dia menatap Duan Lingtian. "Nona Qiu, Anda," Duan Lingtian bingung ketika dia melihat Qiu Muking. Mungkinkah dia takut padanya setelah melihat kekuatannya? Dia merasa ini adalah alasan yang logis. Namun, ketika Qiu Muking berbicara, senyum di mulut Duan Lingtian membeku. "Kamu Duan Lingtian, salah satu dari 8 keajaiban besar sekte pemujaan api, kan?" Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata Qiu Muking. "Kamu, bagaimana kamu tahu itu?" Terlepas dari ekspresi terkejut di wajah Duan Lingtian, dia tidak menyangkalnya. Dia hanya menarik napas dalam-dalam. "Kekuatanmu dan namamu, terlebih lagi, kamu bahkan memintaku untuk merahasiakan namamu." Dengan kata-kata Qiu Muking, Duan Lingtian diingatkan bahwa dia bukan lagi siapa-siapa yang baru saja tiba di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Saat ini, Duan Lingtian tidak hanya membangun nama untuk dirinya sendiri di sekte pemujaan api, tetapi dia juga telah membangun nama untuk dirinya sendiri di Dao Martial Seine Land setelah dia diberi peringkat di peringkat tertinggi Seine. "Sepertinya aku benar." Reaksi Duan Lingtian membenarkan spekulasi Qiu Muking. Qiu Muking duduk setelah Duan Lingtian memberi isyarat padanya untuk duduk. Dia menatapnya dengan rasa terima kasih dan berkata, "Saudara Lingtian, terima kasih." Dia berterima kasih kepada Duan Lingtian karena telah membantu klan Qiu keluar dari situasi yang mengerikan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa. Anda adalah teman saya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk sesuatu yang begitu sepele." Petik 2. Ini mungkin sepele bagimu, Saudara Lingtian, namun, bagiku dan bagi klan Qiu, ini adalah masalah yang sangat penting. Qiu Muking berkata dengan sungguh-sungguh. "Karena kamu sudah berterima kasih padaku, tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. "Nona Qiu, saya..." Sebelum Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Qiu Muking. "Saudara Lingtian, Anda bisa memanggil saya Muking, bagaimana memanggil saya sebagai Nona Qiu terdengar seperti kita berteman." Wajahnya memerah saat dia berbicara, terlihat seperti gadis muda dan pemalu. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Muking." Duan Lingtian setuju. "Saudara Lingtian, apa yang akan kamu katakan?" Qiu Muking bertanya dengan ekspresi minta maaf karena dia telah menyela Duan Lingtian. Dia tahu bahwa itu adalah perilaku yang tidak sopan. "Tidak banyak." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia bertanya, "Saya hanya ingin bertanya apakah Anda tahu tempat di provinsi atas yang memiliki orang paling jahat?" Tempat berkumpulnya Anyaman. Ini adalah tujuan kunjungan Duan Lingtian ke Clarity City. Dia ingin menemukan tempat dengan banyak orang jahat sehingga dia bisa melahap akar spiritual bawaan mereka. Bab 2084, Kota Dosa. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian tidak melupakan tujuan dia meninggalkan sekte pemujaan api. Dia pergi untuk melahap akar spiritual bawaan orang lain sehingga dia dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya dan menjadi kuat dalam waktu singkat.
Dia hanya bisa menyelamatkan KR dan putri mereka dari sekte pemujaan api jika dia menjadi lebih kuat. Hari ini, kecuali Dong Fangzhu, tuan muda kedua klan Dongfang, dia tidak melahap akar spiritual bawaan Qiyu Gangyi, tuan kedua klan Qiyu, dan pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang. Secara alami, ada alasan untuk itu. Ketika Duan Lingtian berada di aula utama klan Qiyu, dia telah membunuh Qiyu Gangyi dan Dong Fangxian dengan serangan yang bersih dan tepat yang membuat takut semua orang. Itu membuatnya terlihat sangat kuat. Jika dia melahap kedua akar spiritual bawaan mereka seperti bagaimana dia melahap akar spiritual bawaan Dong Fangzhu di restoran hari ini, itu pasti akan mempengaruhi citra yang ingin dia gambarkan. Dia ingin menjadi kuat sehingga yang lain akan takut padanya. Terlebih lagi, apakah itu Qiyu Gangyi atau Dong Fangqian, kedua akar spiritual bawaan mereka tidak akan banyak meningkatkan spiritual bawaannya. Mereka mungkin memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Faktanya, Qiyu Gangyi mungkin memiliki akar spiritual bawaan kuning. Itu tidak akan meningkatkan akar spiritual bawaan biru tua, bahkan dia telah melahap akar spiritual bawaan mereka. Secara alami, ada faktor lain juga. Jika tidak ada yang menahan Duan Lingtian, dia pasti akan melahap akar spiritual bawaan mereka juga. Lagi pula, bahkan nyamuk terkecil pun punya daging. Tempat berkumpulnya orang jahat. Qiyu Muking tercengang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya yang indah seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Duan Lingtian yang sedang melihat Qiyu Muking, tentu saja, melihat perubahan ekspresinya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan nada mendesak, "Apa kau tahu tempat seperti itu?" Bagaimanapun, dia sangat ingin menemukan tempat di mana orang jahat berkumpul sehingga dia bisa melahap akar spiritual bawaan mereka. Selama mereka lebih lemah darinya, dia akan mampu melahap akar spiritual bawaan mereka. Dia tidak akan secara membabi buta melahap akar spiritual bawaan siapapun. Bagaimanapun, dia memiliki prinsipnya sendiri. Aku tidak yakin apakah tempat itu bisa dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang jahat. Namun, dari apa yang saya tahu, ada banyak orang yang mengerikan di sana. Sudah biasa bagi orang-orang di sana untuk membunuh dan melukai begitu ada perselisihan. Qiyu Muking berkata perlahan. Dia terdengar sedikit ketakutan ketika dia berbicara tentang tempat itu. Sudah biasa bagi mereka untuk membunuh dan melukai begitu ada perselisihan. Setelah mendengar kata-kata Qiyu Muking, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menatap Qiyu Muking dengan saksama. Tempat apa itu? Tempat itu terletak di wilayah tengah. Itu di sebelah salah satu dari 3 sekte besar, Sekte Kesetra Hitam. Namun, tempat itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Kesetra Hitam. Faktanya, jika murid-murid dari Sekte Kesetra Hitam pergi ke tempat itu tanpa seorang tetua yang menemani mereka, mereka bahkan mungkin akan dibunuh. Bahkan Sekte Kesetra Hitam akan kesulitan menemukan pelakunya, kata Qiyu Muking, semakin takut. Sekte Kesetra Hitam. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika Qiyu Muking menyebut Sekte Kesetra Hitam, salah satu dari 3 sekte besar di Tanah Suci Dao Marsial. Duan Lingtian gelisah ketika dia mendengar nama sekte itu karena dia masih ingat orang yang datang ke provinsi bawah dan masuk ke Azure Cloud Mansion telah membunuh Penatuaku dan mengambil tablet Devil Cell. Orang itu tidak lain adalah tetua sekte Black Kesetra, Xie Zong. Dia juga satu-satunya putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Dharma Agung di Sekte Kesetra Hitam. Xie Zong, sosok pria berjubah abu-abu muda muncul di benak Duan Lingtian. Itu adalah pria parubaya dengan mata juling dan ekspresi cemberut di wajahnya. Sampai sekarang, Duan Lingtian masih ingat hari ketika Xie Zong datang ke Azure Cloud Mansion dan membunuh tangan kanan ayahnya, Penatuaku, sebelum merebut tablet Devil Cell darinya. Selain itu, tim pengawal lapis baja hitam juga tewas di tangan Xie Zong. Ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Ketika Duan Lingtian mendengar Sekte Kesetra Hitam disebutkan, wajar saja jika dia menjadi gelisah. Saudara Lingtian, ada apa? Qiyu Muking bisa merasakan perubahan suasana hati Duan Lingtian. Duan Lingtian sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Muking, bisakah kamu menjelaskan tempat yang baru saja kamu sebutkan secara detail? Qiyu Muking mengangguk patuh dan kemudian perlahan berkata, tentu saja. Tempat yang saya sebutkan yang terletak di wilayah tengah disebut Kota Dosa. Ketakutan di mata Qiyu Muking meningkat ketika dia menyebut Sin City. Meskipun dia belum pernah ke Sin City,
cerita yang dia dengar sudah cukup untuk membuat hatinya ketakutan. Kota dosa. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun, dia tidak menyela Qiu Muqing saat dia menunggunya untuk terus berbicara. Kota dosa telah ada sejak awal provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Ini memiliki sejarah panjang. Menurut sejarah, Sin City didirikan oleh sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Pembangkit tenaga listrik itu adalah seorang kultivator tanpa sekte. Untuk alasan ini, sebagian besar pembudidaya tanpa sekte di provinsi atas tertarik pada kota dosa. Selain itu, saya mendengar para pembudidaya tanpa sekte di sana sekuat pejabat tinggi di 3 sekte besar. Bahkan ada orang sekuat pemimpin sekte dari 3 sekte besar. Saya pikir ada benarnya. Kalau tidak, bagaimana kota dosa tetap tidak tersentuh selama bertahun-tahun meskipun terletak tepat di sebelah sekte Kesetra Hitam? Qiu Muqing berkata dalam satu napas. Dia berhenti dan membiarkan Duan Lingtian merenungkan kata-kata yang dia katakan. Kota dosa, sebuah kota yang didirikan oleh seorang pembudidaya tanpa sekte di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Sudah ada sejak awal provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Itu terletak di sebelah sekte Kesetra Hitam, tetapi sekte tersebut tidak pernah mencoba mengambil alih kota. Jika itu masalahnya, sangat mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya sebanding dengan para pemimpin sekte dari 3 sekte besar. Kalau tidak, sekte Kesetra Hitam tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Duan Lingtian memikirkan hal-hal yang dikatakan Qiu Muqing. Setelah beberapa saat, dia berkata, Muqing, silakan lanjutkan berbicara. Qiu Muqing mengangguk dan melanjutkan berkata, saya yakin Brother Lingtian dapat menebak bahwa ada banyak pembudidaya tanpa sekte berdasarkan apa yang saya katakan. Karena mereka tanpa sekte, ada banyak jenis orang di sana. Tidak dapat dihindari bahwa masalah akan muncul. Untuk alasan ini, Sin City sangat kacau. Orang-orang membunuh di sana setiap hari. Itu juga mengapa disebut kota dosa. Saya juga mendengar orang-orang yang tidak berada di Saint Celestial Stage tidak akan keluar pada malam hari kecuali jika mereka ditemani oleh pembangkit tenaga Saint Celestial Stage. Begitulah bahayanya. Hanya ini yang saya ketahui tentang Sin City, kata Qiu Muqing. Setelah beberapa saat, dia terus berkata sambil menatap Duan Lingtian, saya tidak tahu alasan mengapa Brother Lingtian ingin tahu tentang tempat berkumpulnya orang jahat, tetapi saya merasa kota dosa cocok dengan deskripsinya. Ini adalah tempat di mana banyak orang jahat berkumpul di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Saya mendengar ada kanibal di sana juga. Wajahnya menjadi pucat ketika dia selesai berbicara. Kanibal, orang waras tidak akan bisa menerima ini. Secara alami, Duan Lingtian tidak bisa menerima ini juga. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Qiu Muqing. Dia tahu Sin City adalah tempat yang dia cari. Sudah diputuskan. Aku akan pergi ke kota Sin. Duan Lingtian dengan cepat memutuskan untuk pergi ke Sin City untuk melahap akar spiritual bawaan. Jika kota dosa seperti yang digambarkan Qiu Muqing, akan ada banyak orang jahat di sana. Duan Lingtian sadar kembali setelah dia menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Qiu Muqing saat dia bertanya, Muqing, apakah kamu pernah ke Sin City? Tidak, Qiu Muqing langsung menggelengkan kepalanya saat mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia tidak ingin pergi ke Sin City sama sekali jika memungkinkan. Tidak, kenapa kamu tahu banyak tentang Sin City? Duan Lingtian bertanya dengan heran. Bab 2085, Wang Yifo. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saya juga pernah mendengarnya dari para pembudidaya tanpa sekte ketika saya sedang makan di restoran, Qiu Muqing berkata ketika dia melihat ekspresi terkejut Duan Lingtian. Selain itu, saya mendengar bahwa pemimpin penggarap sekte di kejelasan kota ini berasal dari kota dosa. Duan Lingtian telah mendengar tentang pemimpin aliansi penggarap sekte di kota kejelasan di restoran hari ini. Aliansi itu ada untuk melindungi hak-hak para pembudidaya tanpa sekte dan untuk melindungi mereka dari intimidasi oleh 3 klan besar di kota kejelasan. Secara alami, pemimpin penggarap sekte tidak lemah. Basis kultivasinya berada di Saint Celestial Stage. Itu tidak mengejutkan. Jika dia lemah, apakah 3 klan besar di Clarity City akan mewaspadainya? Saya tidak tahu bagaimana rasanya di Sin City. Namun, pemimpin aliansi penggarap sekte harus mengetahuinya. Jika Brother Lingtian ingin tahu lebih banyak tentang Sin City, saya sarankan Anda pergi kepadanya, lanjut Qiu Muqing.
Duan Lingtian mengangguk. Itulah yang dia rencanakan untuk dilakukan. Duan Lingtian memandang Qiu Muqing dan berkata sambil tersenyum, Muqing. Saya senang bertemu Anda di Clarity City, dan saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Saudara Lingtian, kakakmu sudah pergi. Ketika Qiu Muqing mendengar Duan Lingtian akan pergi, ekspresinya langsung berubah tegang. Duan Lingtian mengangguk, bukankah aku sudah mengatakan bahwa ada tujuan aku datang ke Clarity City? Saya di sini untuk menemukan tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Saya akhirnya mendapatkan jawaban saya. Petik 2. Qiu Kuming tidak tahu itulah alasan Duan Lingtian datang ke Clarity City. Ekspresinya berubah serius. Kakak Lingtian, kamu serius pergi ke Sin City? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak berencana untuk menyembunyikan ini. Ekspresi Qiu Muqing berubah lagi ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian. Saudara Lingtian, meskipun Anda benar-benar kuat dan hampir tak terkalahkan di kota kejelasan, ada pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi di kota dosa. Bukan hanya itu, tetapi ada banyak pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi Sein juga. Kakakmu, Qiu Muqing menjadi semakin cemas semakin dia berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Duan Lingtian tersentuh tetapi Qiu Muqing khawatir, tetapi dia berkata dengan sungguh-sungguh, Muqing, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatanku, namun, aku harus pergi ke Sin City. Istri dan putri saya saat ini dipenjara di tempat di mana mereka bahkan tidak bisa melihat siang hari. Jika saya pergi ke Sin City, saya akan dapat menyelamatkan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Duan Lingtian secara langsung menyebutkan dia akan menyelamatkan istri dan putrinya. Secara alami, dia tidak mengatakan bahwa istri dan putrinya dipenjara oleh sekte pemujaan api. Ada juga alasan lain Duan Lingtian menyebut istri dan putrinya. Dia bisa melihat cara Qiu Muqing memanggilnya sebagai saudara Lingtian dan sikapnya yang pemalu bahwa dia menyukainya bahkan jika dia mungkin tidak mencintainya. Dia telah melakukan ini sehingga dia tidak memiliki harapan apapun tentang dia. Tidak ada keraguan bahwa Qiu Muqing luar biasa dalam segala hal. Sebagai seorang pria, Duan Lingtian, tentu saja, sedikit tergerak. Namun, ketika dia ingat dua istrinya dan pacarnya, Feng Tianwu, yang tidak diketahui keberadaannya, dia sama sekali tidak tertarik untuk menggoda. Seorang pria bisa bergairah tetapi tidak promiskuus. Duan Lingtian percaya dan mengikuti prinsip ini. Kakakmu punya istri. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, wajah Qiu Muqing menjadi pucat dan matanya yang berbinar segera meredup. Sepertinya dia sudah tidak bernyawa. Duan Lingtian mengangguk dan melanjutkan berkata, oleh karena itu, sudah waktunya bagi saya untuk pergi sekarang. Muqing, 3 kentut tua itu adalah hadiah perpisahanku untukmu. Selama Anda berada di Clarity City, Anda tidak perlu khawatir dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, Qiu Muqing bahkan belum sadar ketika dia pindah dan menghilang dari Qiu Muqing dan klan Qiu. Dengan kecepatan Duan Lingtian, tentu saja, Qiu Muqing bahkan tidak bisa menangkap jejak bayangannya. Qiu Muqing baru sadar setelah Duan Lingtian pergi. Kata-kata Duan Lingtian sebelum dia pergi masih bergema di telinganya, di Clarity City, kamu tidak perlu khawatir dipaksa melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kata-kata ini menyentuh hati Qiu Muqing. Sebelum kemunculan Duan Lingtian, dia frustrasi dan tidak berdaya tentang pernikahan yang akan datang antara dia dan Dong Fangsu. Setelah kemunculan Duan Lingtian, dia tidak hanya membantunya menyelesaikan masalah itu, tetapi dia bahkan memberinya 3 budak yang kuat, secara efektif menjadikannya salah satu orang terkuat di Clarity City. Saat ini, di klan Qiu, tidak hanya statusnya melampaui ayahnya, tetapi bahkan telah melampaui Grand Elder yang sangat dia hormati di masa lalu. Saudara Lingtian, mata Qiu Muqing dilatih ke arah di mana Duan Lingtian pergi. Sedikit tekad bisa dilihat di matanya tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Qiu Muqing hanya tahu arah yang ditinggalkan Duan Lingtian karena tanaman yang bergoyang keras seolah-olah embusan angin bertiup kencang. Duan Lingtian telah pergi seperti embusan angin, menghilang di depan mata Qiu Muqing. Meskipun dia tidak bisa lagi melihatnya, tidak diragukan lagi dia telah meninggalkan kesan abadi di hatinya. Faktanya, Duan Lingtian saat ini tidak akan pernah berharap bahwa dia akan bertemu Qiu Muqing lagi segera di luar Clarity City di masa depan. Saat ini,
Duan Lingtian sedang mencari pemimpin dari aliansi penggarap sekte yang merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Emerald Cloud Pavilion adalah salah satu rumah bordil terbesar di Clarity City. Itu salah satu aset milik klan Feng. Mereka memiliki penari, musisi, dan pelacur terbaik. Kebanyakan orang dengan status tinggi kadang-kadang datang ke sini untuk menikmati dan bersantai. Mereka akan menonton beberapa pertunjukan tari, mendengarkan musik atau menghabiskan waktu dengan seorang Lady of the Night. Di dalam Emerald Cloud Pavilion, di halaman yang independen, mewah, dan luas. Seorang pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan biasa duduk di depan meja batu di sebuah pavilion. Ada dua gadis yang cukup cantik di sebelahnya. Salah satu gadis memberinya makan anggur sementara yang lain memijat kakinya. Setiap gerakan lembut dan tepat. Namun, perhatiannya tidak pada kedua gadis itu. Sebaliknya, itu difokuskan pada tanah di depan pavilion. 9 penari menari dengan anggun di tanah. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang seni tari akan menghargai penampilan mereka. Cek-cek, pemimpin Wang benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Jauh lebih nyaman di sini dibandingkan dengan Sin City, kan? Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Pria yang duduk di pavilion itu sangat terkejut sehingga ekspresinya segera berubah. Dia dengan cepat berdiri. Kedua gadis di sebelahnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Siapa itu? Pria parubaya itu berteriak saat ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat sekelilingnya. Kesembilan penari itu membeku ketakutan. Pada saat ini, embusan angin bertiup dan seorang pemuda ungu melompat turun dari atas pavilion dan mendarat dengan mantap di tanah. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang baru saja meninggalkan tanah milik klan Qiu. Jelas sekali siapa pria parubaya itu. Dia tidak lain adalah pemimpin aliansi penggarap sekte di kota kejelasan, Wang Yifo. Ketika Wang Yifo melihat Duan Lingtian, ekspresinya berubah muram. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kami?" Begitu Wang Yifo berbicara, energi Sun Sain di tubuh Duan Lingtian segera melonjak keluar dan berubah menjadi pusaran air. Taktik melahap dasar, hanya dalam beberapa saat, energi roh surga dan bumi di sekitarnya diserap oleh Duan Lingtian, meningkatkan Sun Sain energinya ke batas tertinggi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Wang Yifo kesulitan menangkap apa yang sedang terjadi. Wang Yifo langsung memasang kewaspadaannya begitu dia sadar kembali. Dia dengan cepat mengangkat lengannya dan pedang lebar muncul di tangannya. Energi suci di tubuh Wang Yifo melonjak ke pedang, memancarkan aura yang menusuk. Berdasarkan auranya, orang bisa mengatakan bahwa pedang itu adalah senjata suci 100 prasasti. Sementara itu, Duan Lingtian melangkah maju dengan ekspresi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, 100 prasasti Saint Sabre cukup bagus. Saat Duan Lingtian bergerak maju, tiba-tiba, siu, seruan pedang berumur pendek terdengar di udara. Meskipun hanya sesaat, itu membuat Wang Yifo bergidik dalam hati. Matanya melebar ketakutan ketika dia menyadari dia tidak bisa melihat pedang itu. Kaca, tiba-tiba, suara yang jernih dan tajam bergema di telinganya. Kedengarannya seperti tahu yang diiris.